Halo guys, salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Jadi pada kesempatan ini mungkin tidak banyak hal yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Nah, di sini yang saya mau membahas tentang salah satu. Tadi saya sempat main Facebook dan nonton di video reel ya, yaitu ada salah seorang oknum TNI yang sempat mengatakan bahwa dengan kehadirannya TNI Polri di Papua itu memberikan kenyamanan bagi orang asli Papua dan tanah Papua. Nah, di sini yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kami orang asli Papua itu punya memori pasionis. Artinya bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua ya, seperti Biak Berdarah tahun 1998, kemudian Wamena Berdarah, Paniai Berdarah, Wasil Berdarah dan lain sebagainya. Jadi seketika yang mengedepankan itu militer, maka yang pastinya itu akan terjadi kekerasan ya, baik itu tembak menembak antara TNI Polri dengan TPNPB. Kemudian yang di sini yang saya mau sampaikan juga itu, dulu LIPI sudah pernah menemukan 4 akar masalah untuk menyelesaikan persoalan Papua ya. Salah satunya adalah tentang status politik Papua di Indonesia, yaitu di mana kalau kita mempelajari sejarah bahwa dulu tahun 1963 yang dikenal dengan integrasi atau orang asli Papua bilang aneksasi. Kemudian secara administratif tahun 1969 yang dikenal dengan PPRA ya, tahun 1969 itu kan tidak dilibatkan semua orang asli Papua, di mana jumlah orang asli Papua pada saat itu sekitar 800.000 jiwa. Dari 800.000 jiwa orang asli Papua itu tidak dilibatkan semua dalam penentuan pendapat rakyat. Yang dilibatkan itu dikurangi lagi menjadi 1.025 orang. Jadi ini yang 1.025 orang itu pun di bawah tekanan ABRI ya pada saat itu, sehingga di sini yang saya mau sampaikan bahwa ini bisa ditinjau kembali lagi karena ini tidak demokratis pada saat itu yang dikenal dengan PPRA tahun 1969 itu. Karena seketika tidak menyelesaikan status politik Papua di Indonesia ini, maka akan terus terjadi macam pelanggaran HAM, tembak menembak antara TNI Polri. Ini masalah yang sesungguhnya di Papua begitu, bukan soal buat aspal, bukan soal buat bangunan, bukan soal buat stadion yang mega dan lain sebagainya. Tapi persoalan Papua yang sesungguhnya adalah tentang status politik Papua ya, yaitu di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mungkin saya dulu sempat nonton ya, yaitu pada saat debat Pilpres ya, dan Pak Prabowo sempat menyampaikan seakan-akan akan dilakukan dengan cara pendekatan militer di Papua. Dan ini kita lihat sekarang ya, di mana di Papua itu banyak pengiriman di akhir-akhir ini banyak pengiriman militer di lebih khusus di pegunungan ya, seperti di Intan Jaya juga ada, di Diyai, Jogja, Paniai, Wamena, kemudian di Lanijaya, Tulika dan lain sebagainya, di Yaukimo, di Maibrat dan lain sebagainya. Itu kan memang sangat masif sekali pengiriman militer itu. Jadi ini seketika dengan cara pendekatan militer ini saya yakin bahwa tidak akan menyelesaikan persoalan Papua. Jadi saya mau sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa selesaikan Papua itu dengan cara damai ya, yaitu dengan cara berdialog, karena dengan cara dialog ini akan ada solusi untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Papua.